Setelah sekian lama aku tidak melakukan perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya pada video kali ini aku akan ajak teman-teman untuk melakukan perjalanan dari Jogja menuju ke Sumatera bersama bus ALS 204. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO. Babe, I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi hari ini aku happy banget karena akhirnya setelah sekian lama aku akan jalan-jalan lagi naik bus ALS antar lintas Sumatera dari Jogja menuju ke nggak tahu kemana nih, karena sejujurnya aku cuma punya waktu beberapa hari ke depan aja, jadi tidak mungkin full trip sampai Medan. Tapi aku tuh udah beli tiketnya dari Jogja menuju ke Bukit Tinggi. Ya lumayan jauh lah ya. Dari Jogja ke Bukit Tinggi mungkin perjalanannya sekitar 2 hari lebih, tapi itu pun kayaknya belum tentu sampai sana. Jadi aku trip sampai mana ya teman-teman, ikuti video naik bus ALS ini sampai selesai. Dan pagi hari ini aku sudah berada di kantor perwakilan bus antar lintas Sumatera yang ada di Jogja. Ini lokasinya persis di sebelah terminal Giwangan, di sebelahnya garasi atau poolnya dari Sinarjaya, dan di sini sudah terparkir bus yang akan aku naiki menuju ke Sumatera. Ini bus ALS dengan nomor 204. Wes, akhirnya kesampaian juga ya. Naik bus ALS dengan bodi buatan karoseri Rahayu Sentosa Skyliner namanya. Jadi ini masih pagi ya. Bus ini diberangkatkan dari sini itu jam 12 siang. Sekarang baru jam 10 pagi. Masih ada waktu 2 jam lagi, dan ini tumben banget di kantor perwakilan ALS Jogja hanya ada 1 bus aja, dan nanti ini juga akan berangkat ya. Jadi setelah ini berangkat langsung kosong kantornya. Tuh. Cuman satu-satunya. Biasanya kan di sini ada 2 sampai 3 bus. Tapi memang ya, karena pada saat video ini dibuat, ini tuh lagi musim liburan. Kemarin aja aku pesen tiket bus ini H-7 nggak dapat kursi depan, dapatnya baris kedua nomor 7. Luar biasa, penumpangnya dari bus ALS Jogja menuju ke Medan, mantap banget. Nah ini lagi di las-las, nggak tahu ini lagi perbaikan apa. Jadi kita tunggu nanti dia berangkat jam 12 dari sini. Jadi kalau ALS Jogja itu dari sini dia ke kantor yang ada di Jalan Perintis Kemerdekaan itu jam 11. Kemudian balik lagi ke sini jam 12. Jadinya nanti jam 11 kita ke sana, ke Perintis Kemerdekaan. Balik lagi ke sini, berangkat dari sini jam 12. Jadi emang ada 2 titik keberangkatan, tapi memang kalau busnya standby-nya di sini teman-teman. Oke, jadi ini aku mau sarapan dulu karena masih pagi, belum sarapan. Kalau makan di sini sejujurnya aku juga kurang tahu ya, makan di sini yang enak di mana, tapi ya di sini banyak warung lah. Di seberang ada warung tuh, kemudian di samping ini masakan Padang, tinggal milih mau ke seberang itu ada mie goreng, nasi goreng dan lain-lain, atau sebelah ini masakan Padang. Atau kalau mau ke sana itu ada Indomart, ada mie ayam juga di sini, mie ayam yang terkenal. Jadi banyak lah makanan di sekitar sini. Untuk teman-teman yang mau melakukan pemesanan tiket bus ALS dari Jogja bisa menghubungi nomor yang ada di sini ya. Itu bisa ditransfer untuk pembayarannya. Luar biasa. Jadinya aku makan mie ayam Ibu Tumini Sari Rasa Jati Ayu. Ini dari tempatnya ALS itu cuma sekitar 200 meteran aja, bisa jalan kaki. Dan ini dia mie ayam Ibu Tumini. Ini legend banget teman-teman. Dan dia tuh porsinya banyak. Jadi aku makan dulu ya, nanti balik lagi ke kantor ALS. Daydream
Oke teman-teman, sudah selesai makan dan sekarang aku sudah kembali ke kantor ALS Jogja. Yuk, mari aku kasih lihat teman-teman untuk tiket bus ALS kalau kita naiknya dari kantor perwakilan ALS Jogja. Ini dia tiketnya. Covernya seperti ini. Tuh, ada fotonya. Ini foto bus ALS dengan nomor 133. Bagus sekali ya. Terus di sini ada jurusannya dari Jogja menuju ke Tanjung Karang, Lahat, Palembang, Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, Dumai, Padang, Padang Sidempuan, Rantau Prapat, Sibolga, Kisaran, Balige, Pematang Siantar, Medan, sampai Banda Aceh. Terus bagian dalamnya halaman pertama seperti ini. Ada perhatian ya, alangkah baiknya kita baca. Ada 10 poin di sana. Terus ini untuk lembar tiketnya. Ada namanya Arkan, alamat Jogja, tujuannya Bukit Tinggi, nomor kursinya 7, berangkatnya hari ini Minggu jam 12 siang, tanggal 28 Juni. Sudah lunas ya, harga tiketnya Rp720.000. Ini alamat kantor pusat ya, di Medan, Jalan Sisingamangaraja, kilometer 6,5 Medan. Terus ini untuk kantor perwakilan Jogja di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 12. Bagian belakangnya kosong kayak gini. Jadi seperti inilah tiket bus ALS kalau dari Jogja. Bagus, bisa buat dikoleksi ya. Cakep sekali. Belum selesai juga perbaikannya. Sekarang sudah jam 10:56. Ya mungkin sebentar lagi selesai. Oke teman-teman, jadi seperti inilah busnya. Kalau kita lihat dari depan ya, ini seneng banget sih, jujur seneng banget aku akhirnya bisa naik bus ALS dengan bodi Skyliner seperti ini. Jadi ini bodinya masih lumayan bagus lah ya, dengan usianya yang sudah sangat tidak muda. Jadi di bagian depannya seperti ini. Tentunya dia single glass ya. Jadi kalau Rahayu Sentosa yang single glass namanya Skyliner, kalau yang double glass namanya Jetliner. Ini udah tambahkan banyak sekali lampu-lampu di bagian depan. Ini ada lampu yang bulat, ini ada mini proyektor, ada 6 titik, ditambah ada lampu LED kotak lagi di bagian tengah. Cuman gak hanya ini, masih ada lagi tuh mini proyektor di kanan, ini fog lamp, sama di kiri tuh ya. Jadi penambahan lampunya banyak sekali, bahkan lampu utamanya pun ini udah diganti-ganti nih. Ini udah pakai proyektor tuh. Proyektornya, lampu utamanya aja ada 6 ya, masing-masing 3 di kanan dan kiri. Penasaran bagaimana ketika malam nanti ya. Alisnya juga nih kayaknya udah dimodifikasi ya. Jadinya harusnya sih bus ini ketika malam lampunya akan sangat menyenangkan. Jadi teman-teman ikutin terus video bersama bus ALS 204 ya, karena aku juga penasaran nih lampunya gimana nih, karena proyektor semua nih di lampu utamanya. Kemudian dikasih wing LED tambahan ya, bagian bawahnya di bawah bumper tambahan. Terus juga di kacanya kayak gini ada tulisan Skyliner Executive Class Seat 22, ada running text apa namanya, kayak X banner gitu, nomornya 204 Executive Class. Terus ada ini gantungan-gantungan bertuliskan ya, inilah teman-teman bisa baca sendiri lah ya tulisan-tulisannya. Kemudian itu aja sih untuk di bagian depannya ya. Spionnya dia masih spion standar originalnya dari Rahayu Sentosa Jetliner Skyliner. Kemudian sasisnya dia ini memakai sasis Mercedes-Benz seperti biasa bus antar lintas Sumatera ya, dia pakai Mercedes-Benz ini 1526 dan belum air suspension gitu. Jadi masih pakai per down atau leaf spring. Nah, ini untuk tempat pengemudinya seperti ini. Tuh. Ini klakson nih teman-teman. Dipencet gitu klakson. Ini handbrake, ini kursi pengemudinya seperti ini. Ini udah harus diganti sih sebenarnya. Karena pasti udah nggak begitu nyaman. Setirnya kayak gini. Dan ini untuk kuncinya tuh. Oke. Kemudian di bagian kanan seperti ini teman-teman. Ini kacanya menyenangkan sekali karena tidak ada tulisan macam-macam ya. Cukup clean kaca di bagian sampingnya. Bagasinya seperti biasa ada 3. Ini 2-nya untuk bagasi penyimpanan. Ini yang ketiga. Ini isinya ada drigen. Ini untuk antisipasi kalau sulit solar ya. Jadi
pada saat video ini dibuat ya, solar lagi susah banget teman-teman. Kalau teman-teman nontonin videoku kemarin waktu naik bus Brata Yudhistira, itu kita masuk rest area aja macetnya luar biasa. Karena solar lagi susah sekali. Bayangkan di Pulau Jawa aja solar susah, apalagi di Sumatera. Banyak nih, ada 1, 2, terus di dalamnya ada lagi tuh. Kelihatan nggak biru di dalam. Jadi ada beberapa dirigen cadangan, terus ada dongkrak, dan kunci-kunci gitu. Ini untuk ban belakangnya seperti ini, kemudian ini untuk tempat aki, tuh akinya ada 4 ya, 2 ke AC, 2 ke mesin, ada cadangan fan belt, ini ada ganjelan-ganjelan gitu. Ya seperti inilah ya untuk di bagian sampingnya. Wih, ada gambarnya Free Palestine, mantap sekali. Terus bagian belakangnya kayak gini teman-teman. Belakangnya masih lumayan bagus ya. Cakep belakangnya. Oke, jadi ya kira-kira seperti inilah untuk di bagian eksterior dari bus ALS 204. Happy banget. Asli. Walaupun aku nggak dapat kursi paling depan, tapi untuk bus dengan menggunakan bodi Skyliner seperti ini kan dia single glass, jadi harusnya nggak terlalu masalah, view-nya masih bagus juga ke depan. Sekarang jam 12 kurang 2 menit. Ini akhirnya mesinnya dinyalakan teman-teman. Dan seperti inilah ya, sudah selesai semua, bagasi sudah selesai, pintu belakang yang diperbaiki sudah selesai. Insya Allah ini dalam kondisi yang sangat prima. Dan kayak gini lah ya, untuk bagian eksteriornya kalau kita lihat dari angle sebelah kiri. Ini angle terbaiknya dari bus ini sih, menurutku ya. Cakep banget. Ya, kita siap-siap, ambil tas, kemudian kita masukkan ke dalam. Let's go. Ya, jadi ini dia kursiku, kursi nomor 7. Jadi ada di samping lorong atau jalanan ya. Kayak gini untuk posisi duduknya, ini kakinya mentok ya, dengkul dengan kursi yang ada di depan. Dan seperti inilah kondisi kursinya teman-teman, masih bagus kursinya, cuman memang dia agak mepet aja ya. Jadi legroomnya sempit sekali untuk tinggiku 175 cm. Ini di bagian depan kacanya single seperti yang tadi udah aku kasih lihat ya. Kemudian ada TV-nya, keren sekali. Dan ini untuk lihat louvre AC-nya, wah masih original teman-teman. Bagus sekali nih, lampunya sudah tidak berfungsi, tapi AC-nya ini dingin banget sih. Nah, ini bisa diarahkan tuh kanan kiri. Kemudian untuk di bagian atas seperti biasa ada kompartemen penyimpanan. Dan ini kursinya dia memakai kursi Aldila ya. Kondisi kursinya masih lumayan bagus teman-teman. Armrestnya juga masih berfungsi dengan baik ya. Kemudian di tiap kursinya kita mendapatkan selimut. Selimutnya rata-rata berwarna pink. Ada bantalnya juga. Kemudian ini kalau kita mau naruh barang bisa taruh di bagian atas. Ada kompartemen penyimpanan yang tidak ada tutupnya, ada pegangannya juga. Dan ini kita bergerak nih, mundur, meninggalkan tempat keberangkatan di Pool ALS Jogja. Jadi ini kita ke kantornya ALS Jogja yang ada di Perintis Kemerdekaan. Dari sini menuju ke kantor ALS di Perintis Kemerdekaan paling cuma sekitar 15 menitan aja. Nggak jauh kok kantornya. Jadi dari sini ke kantor Perintis Kemerdekaan, setelah menaikkan penumpang dan barang di sana, baru kembali lagi ke sini. Pakistan. Ayo, bisa juga ada.
Oke, jadi ini dia teman-teman untuk kantor ALS Jogja di Jalan Perintis Kemerdekaan. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus ALS itu sebenarnya naiknya dari sini ya, bukan dari pool. Ya bisa juga dari pool, cuma kalau dari pool tuh ya kita jadinya 2 kali ikut busnya ya, ke sini dulu nanti balik lagi ke pool. Nah, teman-teman kalau mau naik bus dari sini bisa menghubungi nomor yang ada di sini ya. Nanti bisa ditelepon aja, pembayarannya bisa transfer, itu enak sekali, bisa transfer, bisa cash juga tentunya. Dan di sini selain menaikkan penumpang, itu ada menaikkan barang juga, dan di atas dong naikin barangnya. Mari kita lihat proses menaikkan barangnya. Wah, udah lama banget ya nggak ngeliat proses menaikkan barang di atas bus ALS teman-teman tuh. Jadi barangnya disusun dulu, kemudian kalau sudah selesai disusun nanti ditutup pakai terpal berwarna biru ini. Nanti kita lihat ya seberapa tebal barangnya di atas bus. Kalau di bagian bawah ini tentunya nggak muat ya, karena untuk bagasinya ini belum luas atau belum space frame, belum tembus dari kanan ke kiri. Jadi barangnya lebih banyak ditaruh di atap. Ini dia proses menaikkan barangnya. Jadi ada tangganya gitu ya, tangga buatan untuk naikin barang, dan itu kelihatannya berat-berat sekali barangnya ya. Karena harus diangkat oleh 2 orang yang menunggu di bagian atas. Ini dia tuh. 1 karung besar dinaikkan ke atap ya. Jadi banyak sekali barangnya nih. Ya, jadi seperti itulah teman-teman kalau naik bus ALS ya. Nanti kita akan lihat seberapa banyak barang-barang yang ditaruh di atas atapnya dari bus ALS 204 ya. Sambil nunggu, kayaknya aku mau mencari jajanan dulu, cemilan untuk aku dan juga semua kru. Karena krunya lumayan banyak ya. Tadi di depan aja sudah ada 4, kayaknya berlima deh. Driver sama krunya, drivernya 2, krunya 3 gitu. Jadi kalau perjalanan Jogja Medan itu emang biasanya total krunya 4-5 orang gitu teman-teman. Ya, kita cari-cari jajanan dulu ya. Setelah selesai menaikkan penumpang dan juga barang di kantor ALS Jogja di Jalan Perintis Kemerdekaan, ini kita langsung kembali lagi ke pool ALS yang ada di Giwangan. Total penumpang yang aku tahu naik dari Jogja itu ada 20 orang, kemudian ada lagi naik dari Purwokerto 15 orang, sisanya naik di agen-agen yang dilewati. Jadi hari ini sepertinya full ya, full seat karena ya sekarang lagi liburan. Jadinya penumpangnya banyak sekali menuju ke Sumatera dari Jogja. Nanti sebelahku ini naiknya di Wates kalau nggak salah. Pokoknya langsung penuh lah nanti di Purwokerto. Dan lihat, ya senempel ini teman-teman, dengkul dengan kursi yang ada di depan. Iya, jadi ternyata ada penumpang dadakan yang baru aja naik dari pool ALS Giwangan. Lihat teman-teman, tuh udah ada penumpangnya semua sampai ke belakang ya, di sisi jendela atau kaca. Luar biasa penumpang hari ini full. Hanya berhenti 5 menit di kantor atau pool ALS Giwangan. Kita sekarang beneran diberangkatkan ya, udah nggak mampir-mampir lagi. Dan jalur yang dilewati oleh bus ALS dari Jogja menuju ke Medan, itu dari Jogja sampai ke jalan tol, kita lewat jalur selatan. Jadi nanti lewati Bandara YIA, lewatin Pasar Sampang, kemudian lewatin Banyumas, dan nanti akan masuk jalan tolnya di Pejagan kalau aku nggak salah ya. Halo, iya bu. Apa? Ini lewat UMY, lewat UMY. Heeh.
Bertemu dengan bus namanya Barokah Trans. Ini kok liverynya kayak bus zaman dulu tuh, namanya Mertasari. Dan ini tuh bus pariwisata tulisannya teman-teman. Tapi bawa barang di atapnya kayak bus ALS. Tapi ini kondisi busnya masih bagus banget loh teman-teman. Barokah Trans namanya. Tapi tadi dia masuk terminal, apa namanya? Terminal Wates. Dia masuk terminal loh. Ini bus pariwisata apa bus akap kayak ALS ya? Jadi ada beberapa titik jalanan yang sedang diperbaiki teman-teman. Ini titik yang pertama, nanti di depan ada lagi di dekatnya stasiun Gombong. Jadi sama-sama buka tutup seperti ini. Oke, kita sudah melewati cor-coran yang tadi ya, dan ini dia.
dari arah lawan teman-teman. Panjang sekali macetnya. Waduh, nggak kebayang ya. Ditambah lagi sedang hari libur seperti ini. Wih, sudahlah. Perpaduan sempurna untuk macet yang panjang. 6 sore kita berhenti di agen bus. Ini daerah Buntu. Nah, ada penumpang yang naik dari sini teman-teman. Jadi di sini kurang lebih berhenti sekitar 10 menitan. Jadi kalau mau sholat bisa di sini. Dalam kantor agennya ini ada tempat sholat. Ini luas soalnya sampai belakang. Atau mau jajan-jajan bisa. Dan ini agen bus Buntu, dia lengkap banget ya. Banyak banget PO yang dipegang di sini. Tuh, Sumber Waras, Damri, Family Raya, Batu Mukni, Prayogo, ALS, Handoyo, Puspajaya, Putra Fresia, Sinar Dempo, DSG, Wisata Komodo, banyak sekali. Jadi satu tempat megangnya banyak PO. Tujuannya kemana aja ada. Selain itu juga di sini kita bisa beli getuk goreng. Ini sepanjang jalan banyak banget yang jual getuk goreng. Sini juga ada. Tuh. Jadi seperti ini untuk bagian belakangnya ketika lampunya dinyalakan teman-teman. Masih lengkap ya lampunya, bagus. Terus juga ada tambahan lampu warna biru dan juga warna hijau di atas exhaustnya ya. Cakep, nih lampunya masih lengkap. Lampu stop lampnya tuh. Nah, ini baru mau ini katanya ada ini. Tapi katanya lapar, tawarin nggak mau? Oke teman-teman, hampir 6 jam perjalanan, akhirnya kita tiba juga di kantor atau pool ALS di Purwokerto. Ini untuk kedua kalinya, 2 kali atau 3 kali ya aku kesini ya. Cuman yang bener-bener parkir ini baru kedua kalinya. Jadi di Purwokerto ini naik penumpang 15 orang. Jadi total penumpang bus ini itu ada 39 orang sementara, yang pastinya nanti akan bertambah lagi. Nggak tahu di mana, karena bus ALS ini kan seperti biasa penumpangnya ada yang naik di jalan. Banyak sih, lebih tepatnya banyak yang naik di jalan. By the way, aku mau bikin pengakuan dulu. Kayaknya aku nggak bisa lama di bus ini, tapi aku akan usahakan minimal 24 jam. Jadi 1 hari 1 malam ya. Kenapa? Ya nanti teman-teman akan tahu alasannya di akhir video bersama bus ALS 204 ini. Padahal aku udah beli tiketnya ke Bukit Tinggi dengan tiket Rp720.000. Cuman ini dia penumpangnya. 15 orang dari sini. Bayangin, banyak sekali dari Purwokerto menuju ke Sumatera. Ya. Jadi kayak gini, ketika malam teman-teman, naikin barang lagi dong ke atas. Jadi ini barangnya banyak sekali. By the way, poolnya ALS Purwokerto kayak gini, ya teman-teman. Ya begini aja poolnya, bener-bener kayak begini aja. Tapi memang posisinya ini dekat sekali dengan terminal Bulu Pitu. Terminalnya itu kalau nggak salah ini sebelah kiri. Beberapa ratus meter saja itu terminal Bulu Pitu. Nih, jadi jalanannya kayak gini. Terakhir kali aku lewat sini kemarin waktu naik bus Budiman. Ini ada Trans Banyumas menuju ke Purbalingga kalau nggak salah ya.
Nah, banyak bus-bus di sini ya karena ini mau ke terminal nih. DMI dari Wonosobo. Terminalnya di sebelah sana, ini bersebelahan dengan kantornya Handoyo. Nih. Jadi ya seperti inilah, sepanjang jalan ini ada banyak sekali kantor-kantor perwakilan bus. Barangnya udah mulai menumpuk ya teman-teman. Banyak barangnya. Dan hanya ada satu bus aja. Dulu kalau nggak salah di sini juga ada yang start, cuma kayaknya udah nggak ada lagi. Oh, efisiensi. Dulu kayaknya di sini ada yang bus yang start bener-bener dari Purwokerto, tapi nggak tahu ya. Sekarang kayaknya udah nggak ada lagi. Teman-teman yang tahu boleh tulis di kolom komentar di bawah. Ini proses menaikkan barang ke atas. Wow. Kurang lebih 30 menitan kita berada di agen atau kantornya ALS Purwokerto. Akhirnya kita diberangkatkan kembali. Dan karena ini durasinya sudah lebih dari 30 menit, kita akan lanjutkan perjalanan bersama bus ALS dengan nomor 204 di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.